Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 10 IPA. Lanjutkan kembali untuk video bagian kedua, itu mengenai pertidaksamaan irasional. Ya, pertidaksamaan irasional itu apa? Seperti apa? Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, saya show dulu ya. Pertidaksamaan irasional. Mungkin kalau SMP kalian dulu pernah dengar bilangan irasional itu seperti apa. Nah, bilangan irasional itu tentunya bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya. Jadi kalau rasional tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, kalau irasional itu tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya seperti apa, Ibu? Contohnya misalnya seperti akar berapa ya? Akar 2 itu kan berapa ya? 1, sekian sekian sampai panjang banget gitu ya. Nah, dia itu apa namanya? belakang komanya itu tuh panjang gitu nggak? Tapi kan bisa kita bulatkan gitu ya. Contohnya juga misalkan kayak pi. Pi itu kan 3,14 sekian 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 sekian. Nah, ini kita nggak bisa nyatakan dalam bentuk A per B ya. Tapi kalau misalkan akar 4 bisa nggak Bu? Akar 4 kan 2. 2 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Dinyatakan dalam bentuk A per B jadi seperti apa? Ini kan jadi 2 per 1 gitu ya. Akar 1 bisa bisa 1 kan pas kan? Ini 1 per 1. Tapi kalau akar 2 itu sekitar 1, sekian 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 panjang gitu. Nah, ini nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Gitu ya, kurang lebih. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional itu bentuk umumnya seperti ini, akar fx lebih kecil dari lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan gitu ya. Dengan fx dan gx merupakan sebuah fungsi. Seperti ini, jadi pakai akar-akaran gitu ya, Nak ya. Nah, definisinya kalau A itu bilangan non negatif, ya jadi bilangan positif ya, non negatif sedemikian hingga akar A dikali akar A akan menghasilkan A. Ya, contohnya akar 2 dikalikan akar 2 itu kan akar 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Ini A, jadi kan A gitu ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, syaratnya apa nih? Kalau A-nya lebih besar sama dengan 0, jadi positif ya, A-nya yang di dalam akar ini positif, nah, maka akar A itu terdefinisi. Akarnya dari ini terdefinisi kan 2, ada kan ya? Nah, akar 3 kali akar 3, 3 terdefinisi ya. Nah, tapi kalau A-nya itu lebih kecil dari 0, misalkan akar negatif 1, nah, dia nanti tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ya. Nah, gitu ya. Yang ketiga, A itu tidak pernah bernilai negatif. Jadi yang di dalam akar itu selalu positif ya, atau hasilnya dari akar A itu lebih besar sama dengan 0. Kalau akar 0 bisa nggak Bu? Akar 0 ada. Akar 0 itu 0. Oke, sampai sini untuk definisinya sudah. Kita langsung masuk ke contohnya. Ya, di sini contoh pertama ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Oke, saya aktifkan pointer. Nah, contoh pertama, saya terus kembali di sini aja ya. Yang nomor A, akar X dikurangi 3 lebih kecil dari 2. Oke, nah syarat pertama, supaya ini itu pertidaksamaan irasionalnya terdefinisi, yang di dalam akar, ini kan ya, ini tadi kan sebagai A ya, kalau tadi ya, ini anggap itu A-nya. X min 3, A-nya ini sebagai A ya, itu kan harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, berarti X-nya lebih besar sama dengan 3. Oke, sudah dapat. Yang kedua,
Nah, yang kedua itu kedua ruas ini kita kuadratkan. Jadi akar X dikurangi 3 lebih kecil dari 2. Ini masing-masing kita pangkatin 2. Ya, ini ya, akar X dikurangi 3 dikalikan akar X dikurangi 3 berarti akarnya hilang ya. Jadi X dikurangi 3. Ya, kayak tadi loh, akar 2 kali akar 2 kan menjadi 2. Ya, kalau akar X dikurangi 3 dikalikan akar X dikurangi 3 ya jadinya X dikurangi 3. Seperti itu ya. Lebih kecil, nah ini 2 dipangkatin 2 jadi 4. Lalu X-nya lebih kecil dari 7. Nah, ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua. Ya, lalu kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini sudah ada ya, saya tuliskan kembali aja di sini. Nah, garis bilangan. Nah, karena ini ada tanda sama dengannya. Sorry, kita tulis dulu ya, ini 3 sama 4. Ini kan ada tanda sama dengannya, berarti ini bulatan penuh. Sedangkan di sini kan nggak ada tanda sama dengannya ya. Tanda kerjasamaannya nggak ada sama dengannya, berarti bulatan kosong. Nah, kita lihat yuk. X lebih besar atau sama dengan 3 lebih besar atau sama dengan 3 berarti ke arah kanan. Ya, lebih besar dari 3 kan 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya berarti ke arah kanan sini ya. Yang berikutnya, sorry ini kok 4, 7, maaf nak ya, 7. Nah, ini X lebih kecil dari 7, berarti ke arah kiri. Oke, berarti HP-nya yang di sini. Ya, yang memuat dari pertemuan dari kedua garis ini, gue panah ini loh. Nah, HP-nya seperti berikut. Nah, X, di mana X-nya itu lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, atau X-nya kurang dari 7X anggota bilangan. Oke, contoh kedua, langsung saja. Oke. Nah, contoh kedua, nah, di sini syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Saya tulis ulang aja ya di sini ya. Yang pertama, yang di dalam akar kan ada 2, Bu. Susan ada 2 nih akarnya, berarti dua-duanya kita cari. Ya, yang pertama kan berarti yang X dikurangi 1, itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 1. Yang kedua, akar yang di sebelah sini nih kanan. Berarti yang 3 dikurangi X. Nah ini ya, ini kan kayak A-nya tadi ya. Ini tuh juga harus lebih besar sama dengan 0. Berarti negatif X lebih besar sama dengan ini ke sana berarti negatif 3. X-nya, ini kita kalikan negatif 1 ya. Kali negatif 1, jadi X lebih kecil, tandanya berubah arah, 3. Syarat berikutnya, jadi ada 3 nih syaratnya nih. Nah, kedua ruas kita kuadratkan. Ya, berarti akar X dikurangi 1, 3 dikurangi X, ini kita pangkatin 2. Ya, kita kuadratkan, berarti X dikurangi 1 lebih besar dari 3 dikurangi X. Ya, X-nya kita pindahin ke depan jadi 2X lebih besar dari 4. X-nya lebih besar dari 2. Nah, syarat pertama sudah, kedua sudah, yang ketiga, nah sudah ya, kita masukkan dalam garis bilangan. Ada 1, batas-batasnya ya, ada 1, 3, sama 2. Nah, kita susun di sini ya, sesuai garis bilangan ya, makin ke kanan semakin besar. Satunya pakai bulatan penuh karena apa? Ada tanda sama dengannya. Yang kedua, ini duanya, ini nggak sama dengannya ya, lihat sini ya. Pokoknya bulatan kosong. Yang ketiga pakai bulatan penuh. X lebih besar dari 1. Berarti ke arah kanan. Berarti 1 ya, ini panahnya ke arah kanan. Yang kedua, ini X lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil berarti ke arah kiri. Panahnya ke kiri ini. Yang terakhir, X lebih besar dari 2 berarti ke kanan. Nah, HP-nya itu yang memuat ketiganya, kan ada 3 syarat. Berarti di sini ya. Nih, garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Nah, ini HP-nya. Yang biru-biru ini di mana?
ini sebagai X ya, berarti X-nya lebih besar dari 2, ya, nggak pakai sama dengan ya, tapi X-nya lebih kecil sama dengan 3. Nah, seperti ini, HP-nya X, anggota bilangan real. Oke, contoh terakhir. Nah, sekarang kalau begitu seperti ini bagaimana? Nah, kita lihat di sini sudah tertulis. Akarnya ada 2 ya, nak ya. Berarti yang di sini yang pertama, X-nya lebih besar dari 0. Sudah ya, langsung ketemu ya. Berarti syarat pertama. Syarat kedua, X plus 1 lebih besar dari 0. Saya tulis dulu ini. Langsung terskip, saya tambahin dulu stepnya di sini ya. X plus 1 lebih besar dari 0 nih ya. Berarti X-nya lebih besar dari negatif 1. Oke. Sudah. Setelah itu, nah, berikutnya kedua ruas kita kuadratkan syarat berikutnya ya. Kedua ruas kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan ya. Oh, sebelum dikuadratkan ini apa namanya X yang di sini akar X-nya kita pindahkan ke belakang. Saya tambahin step di sini deh. Ya. Akar X plus 1 lebih kecil dari 3. Ini pindah ke belakang jadi dikurangi akar X. Baru ini kita pangkatin 2. Ini dipangkatin 2. Ini secara keseluruhan ya kita pangkatin 2. X plus 1-nya kita pangkatin 2. Nah, ini satu kesatuan ya. 3 dikurangi akar X. Ini kita juga pangkatin 2. Oke, dapatlah seperti ini. Kalau dipangkatin berarti akarnya tinggal dihilangin ya. Kalau ini kita kali pelangi, dapatlah seperti ini. Kalau kita jumlahkan ini yang X sama dikurangi 6 akar X ini, ya, kita pindahkan ke ruas kiri, dapatlah seperti ini. Lalu kedua ruas kita kuadratkan, ya. Ini 6 akar X kalau dikuadratkan seperti apa? Berarti 6 dipangkatin 2, akar X-nya juga kita pangkatin 2. Ini 36, akar X kali akar X berarti X. Oke, jadi seperti ini. Ya, ini kedua ruas kita bagi 36. Ya. Sorry, dibagi 4. Nah, dibagi 4. Dibagi 4, dapatlah ini. Ini kan berarti kan dibagi 4 jadi 9X lebih kecil dari 16, berarti X-nya lebih kecil dari 16/9. Ini ya. Nah, berdasarkan syarat tadi, syarat 1, 2, 3, nah ya, X-nya lebih besar dari 0, ya, ke arah kanan. Yang ini lebih kecil, ya, ke arah kiri. Nah, didapatlah HP berikut. Silakan dulu dipahami. Oke. Ya, mungkin ada yang sedikit terlewat dari saya. Ini kenapa di sini ada X lebih besar dari negatif 1 sama X lebih besar dari 0, tapi di sini cuma 0, Bu Susan. Nah, karena apa? Kalau kita gabung ya, negatif 1 sama 0. Kan lebih besar semua ke arah kanan semua, ke arah kanan semua gitu ya. Jadi yang dipakai yang ini aja nih, yang X lebih besar dari 0. Jadi ambil kesimpulan seperti ini. Ya, tapi kalau kamu mau tuliskan juga boleh sih, saya tambahin aja deh ya, biar nggak bingung. Min 1 ya. Ini kan berarti ke arah kanan. Sini. Nah, sama aja ya. Oh, yang pertemuan dari ketiganya. Oke, maaf ya ada yang sedikit terlewat menjelaskannya. Oke, kalau sudah berikutnya silakan kalian kerjakan tugas halaman 61, nomor 21A, 21C, dan halaman 64, nomor 15, 20, dan 22. Kerjakan di buku PS kalian, seperti biasa foto, lalu attach di Google Classroom. Untuk deadline-nya itu di minggu depan, ya. Jadi sebelum KBM dimulai minggu depan, kan sudah harus selesai. Nanti akan saya share di GC.
Oke, kalau ada pertanyaan mengenai video tadi yang kurang jelas atau bagaimana, mungkin juga ada penyampaian pesan yang kurang jelas, boleh kalian WA Bu Susan, ya. Nanti Bu Susan akan respon kalian. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak kelas 10 IPA. Selamat mengerjakan, sehat selalu untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati.